keputusannya Trump itu juga dari awal semacam kayak bersesuaian dengan apa narasi yang dibangun sama Israel. Israel itu punya satu impian, dia mau jadi penguasa tunggal di daerah itu. Nah, kalau dia pengen jadi penguasa tunggal, ya satu-satunya di region itu sebenarnya adalah Iran sebenarnya yang belum selesai. Karena Irak kan sudah selesai, lalu terus kemudian Suriah sudah selesai. Nah, di region itu cuma ada Iran. Nah, makanya Iran tuh harus disingkirkan biar Israel tuh punya narasi Greater Israel tuh bisa diwujudkan. Nah, itu Greater Israel. Dan itu kan dari sungai Eufrat sampai ke sungai Nil kan berarti. Berarti ada bagian di situ ada Libanon, Yordan, Suriah, termasuk juga adalah sedikit daripada Iran dan Irak kan gitu kan. Itu termasuk bagian daripada the Greater Israel. Nah, jadi dia nggak mungkin untuk mewujudkan itu kecuali Iran bisa dikendaliin kan. Nah, makanya itu yang pengen dimunculin oleh Trump dari awal kan. Bahkan kalau nggak salah Netanyahu tuh dari tahun 1990-an sudah bilang bahwasanya musuh besar itu adalah Iran sebenarnya. Lalu dikembangkan terus bahwa Iran punya nuklir dan segala macam. Tapi baru kali ini benar-benar terjadi kayak skala besar serangan ya. Aku lihat ya sampai menewaskan akhirnya pemimpin spiritualnya, lalu kemudian mantan presiden dan seterusnya. Sumber konfliknya memang jauh, tapi kita tahu bahwa Iran itu kan negara yang punya influence. Misalnya contoh dia punya influence di Yaman, makanya kan diperangi sama Arab Saudi kan. Dia punya influence juga di Libanon. Akhirnya selama ini Hizbullah dan segala macam. Jadi influence-nya itu semua dari Iran. Dan Iran kan ternyata kan nggak sendiri kan. Kita tahu bahwa ketika Iran diserang, yang langsung protes kan Cina. Yang berikutnya memberikan sebuah reaksi juga ini kan Rusia. Nah, berarti ini adalah bagian daripada ya balik lagi East vs West. Kalau aku lihat akhirnya, nah Iran cuma di frontiernya di antara orang-orang East sebenarnya. Nah, jadi kalau pengaruhnya Iran itu cukup dekat, walaupun secara geografis mungkin lumayan jauh daripada Israel sebenarnya gitu. Nah, jadi awalnya menurutku sih tidak bisa dimaknai daripada perang agama dulu ya, karena kita juga nggak jelas nih sebenarnya Israel itu agamanya apa kan gitu. Atau misalnya Amerika, apakah dia menggunakan motif agama? Ternyata kan juga tidak. Walaupun motif agama itu kadang-kadang disinggung ketika kasus misalnya Palestina. Tapi kalau dalam kasus Iran mereka nggak pernah singgung kasus agama sih. Menguasai minyak juga semacam kayak selalu kan narasi yang selalu diulang-ulang sama Trump adalah kalau aku tidak melakukan ini maka mereka akan diambil oleh Cina. Senantiasa begitu kan, berarti dia takut banget sama Cina kan sebenarnya kan ya. Greenland misalnya. Kalau misalnya aku nggak ngambil Greenland, nanti Greenland diambil oleh Cina. Sama kayak Iran. Iran masalahnya sudah memang dalam pengaruhnya Cina juga sebenarnya. Nah, artinya itu motif Trump adalah bukan hanya ekonomi, tapi menurutku adalah Western expansion. Marco Rubio itu ketika dalam beberapa pidatonya terakhir-terakhir itu dia benar-benar menegaskan bahwasanya dia pro pada Western expansion, atau dalam bahasa kita kolonialisme sebenarnya. Jadi dia bilang kolonialisme ini sempat terhenti kan ketika di zaman modern. Nah, sehingga ketika ada blok timur dan blok barat, berhentilah ekspansinya barat dan sekarang harus dilanjutkan menurut dia. Karena dia percaya pada semacam kayak apa ya? Pandangan dia sama menurutku ya sama Hitler itu hampir sama menurutku. Siapa sih Trump? Marco Rubio. Marco Rubio ini kan adalah salah satu orang kepercayaan Trump dan juga di bawah pemerintahan Trump. Dia bilang dia soal punya pemahaman tentang ultranasionalis gitu. Jadi bahwasanya orang-orang barat tuh adalah ras yang lebih unggul daripada ras-ras timur gitu. Makanya dia bilang kan harus kita kembangkan Western expansion itu. Jadi yang sudah jelas memang itu semua untuk nutupin motif aslinya. Motif aslinya adalah ekspansi, motif aslinya adalah ekonomi, motif aslinya adalah sumber daya alam ataupun eksploitasi yang lainnya atau posisi geopolitik. Nah, tapi dibungkus atas nama peace. Mereka selalu bisa melakukan itu. Yang terakhir kan ketika mengabarkan Khamenei itu terus kemudian wafat, itu kan Trump menggunakan kata-kata bahwasanya ini sudah tercipta perdamaian di Timur Tengah dan kami akan mengantarkan perdamaian ini untuk dunia. Nah, artinya ini narasinya mereka ya tentang masalah perdamaian. Nah, kalau misalnya dengan kaum muslimin berbeda banget, karena kaum muslimin sebenarnya tidak pernah untuk melakukan itu tanpa konteks. Di dalam konteks Islam, jihad hanya digunakan untuk menghilangkan halangan-halangan fisik untuk berdakwah. Dan tidak pernah terus kemudian ya kayak sekarang misalnya karena melakukan misalnya ekspansi karena sumber daya dan segala macam. Nah, itu yang bisa kita lihat sih. Memang kacau tuh memang. karena perdamaian. Lucunya gini sebenarnya Mas. Lucunya adalah ketika dia jual narasi perdamaian ini ternyata banyak yang beli. Di BOP itu kan dia jual narasi perdamaian kan. Ini kayak ada orang terus kemudian bikin grup, ini adalah grup perdamaian. Oh, kalau damai kita harus masuk gitu kan ya. Lucunya adalah Vatikan itu adalah negara yang katanya memang ya negara Katolik kan ya. Negara Katolik
cinta perdamaian tentu saja, dan memberikan cinta kasih pada seluruh dunia lah gitu. Artinya damai pada seluruh dunia seperti misinya Yesus kan gitu kan ya. Itu aja nolak. Tapi ternyata kalau kita ikut gabung di dalamnya itu agak sedikit suspicious sih seharusnya. Suspicious. Tewasnya dua tokoh Iran yang sangat luar biasa, Ayatullah. Menurut mungkin Ustadz Felix punya prediksi atau apa yang akan terjadi? Apa artinya ini? Kalau dari Amerika sendiri dia sudah bilang bahwasanya dari awal dia pengen agar orang-orang Iran mengambil kembali tanah mereka, dan isu ini sudah dimunculkan bahwasanya Islam itu kayak penjajah. Jadi seolah-olah orang-orang Iran itu dijajah oleh Islam sebenarnya. Maka mereka mau memunculkan kembali kan ya, dipersepsikan bahwasanya memunculkan kembali kerajaan Persia itu. Artinya ketika mereka melakukan itu, mereka pengen membangkitkan lagi Imperium Persia itu. Nah ketika Imperium Persia itu dibangkitkan lagi, ini ada kaitannya dengan akhir zaman akhirnya. Nah karena kita tahu ya, dalam satu hadis Rasul membicarakan tentang hari kiamat kan. Hari kiamat itu akan ada Dajjal yang membawa, salah satunya adalah 70.000 Yahudi dari Bani Isfahan. Artinya Isfahan itu ya kota di Iran. Nah berarti ketika dia membawa 70.000 dari Bani Isfahan, selama ini kita mungkin bingung, tapi sekarang kita mungkin sudah terlihat ada beberapa ini ya pencerahan. Andai dua orang ini adalah salah satu signs daripada peristiwa akan datang, itu bisa jadi akan nyambung ke sana. Berarti bisa jadi banget nih ada orang Israel terus menguasai Iran, mereka terus kemudian berkantor di Isfahan, 70.000 terus kemudian akan pergi. Dan kemarin ada berita kan bahwasanya Israel akan ngerahin 70.000 orang untuk take over Iran. Nah itu aku pikir apa ini cocok logi atau bukan ya? Cocok logi ya. Apalagi muncul ya. Anaknya Sareza udah mulai muncul. Udah muncul. Dan dia sudah pergi ke tembok ratapan kan. Karena kita harus ingat bahwa secara sejarah bukan Iran ya, tapi Persia itu punya kedekatan banget dengan Israel. Ya. Saking dekatnya bahkan itu dari masa lalu tuh. Benar. Ya. Cyrus Agung Kores. Cyrus ya. Itu pernah masuk ke dalam Alkitab karena membantu orang-orang Bani Israel untuk membangun kuil Sulaiman kedua kan, Solomon's Temple yang kedua. Nah, artinya itu dan itu juga yang dikatakan oleh Netanyahu. Netanyahu bikin orang-orang Iran agar nostalgia masa lalu, dulu kalian allies loh sama kami, bahkan bukan allies, kalian tuh dulu bantuin kami loh. Nah ayo kembali ke masa itu, dia bilang. Nah makanya kita cuma bisa melihat yang di permukaan aja ya. Mengenai terus kemudian apapun yang terjadi setelah itu, aku secara pribadi, aku berdoanya sih nggak sampai benar-benar world war ya, walaupun ini sudah officially terjadi. Karena kita tahu kan bahwasanya ada banyak sekali analis yang mengatakan sebenarnya world war itu sudah terjadi sebelum bahkan Trump pengen ngambil Greenland. Tapi cuma belum official aja karena belum terjadi fireworks kata mereka. Sekarang fireworksnya udah ada. Kalau kita lihat bagaimana cara dunia bekerja, itu kan ada teori proxy. Artinya teori proxy. Artinya tidak ada satupun di negara ini yang netral. Even non-block. Karena non-blok itu juga nggak netral sebenarnya. Karena kita tahu bahwa ketika dunia dibagi dua ke dunia barat dan dunia timur, itu ada orang-orang yang nggak mau ikut-ikutan lalu non-blok. Tapi non-blok itu juga salah satu mazhab politik sebenarnya. Yaitu tidak mau terlibat dengan cara punya satu pilihan tersendiri. Pilihan juga dong. Pilihan juga. Tidak memilih itu kan milih kan? Benar. Dan sebenarnya negara-negara ketiga ini tetap jadi proksi bagi negara-negara yang lain. Misalnya kalau kita lihat kayak misalnya Ukraina. Ukraina udah jelas proksinya Amerika. Itu udah jelas. Makanya Amerika bantu. Itu kan ya. Israel udah jelas proksinya Amerika. Udah jelas. Dan juga ada negara-negara yang proksinya misalnya Cina misalnya. Ada negara-negara menjadi proksi Cina dan negara-negara menjadi proksi misalnya Rusia. Itu ada. Nah kalau dilihat dari segi ini, kita bisa bagi dua sih seperti dunia, timur dan barat itu, dan nggak akan pernah habis kan pertentangan antara timur dan barat. Apalagi barat sekarang lagi naikin western expansion tadi itu. Artinya mereka bilang kita harus proud dong sebagai orang west, dan kita harus melanjutkan kolonialisme ini atau ekspansi ini. Nah dari situ sebenarnya bisa dibagi bahwasanya kalau dunia itu adalah timur dan barat, maka ada Amerika di satu titik dan juga ada Cina dan Rusia di titik yang lain. Sebenarnya itu yang kita bisa bagi. Nah tinggal kita nebak-nebak nih. Kalau gitu Iran termasuk yang mana kira-kira? Kalau Israel udah jelas nih. Nah Iran termasuk yang mana? Dari teori ini sebenarnya bisa dilihat yang paling masuk adalah Iran masuk kepada proksinya orang-orang timur. Sebenarnya dari titik itu. Makanya Amerika bangun seluruh pangkalan-pangkalan militer yang ada di situ untuk semacam kayak jadi tembok kan. Kenapa Ukraina, Rusia ngebet banget untuk nyerang? Karena sebenarnya dia nggak punya pilihan. Ada analis yang mengatakan Rusia itu tidak punya pilihan kecuali nyerang Ukraina. Karena kalau sampai Ukraina benar-benar diambil oleh Amerika sebagai proksi, itu kayak depan pintu rumah kita langsung musuh kita. Langsung musuh Kan nggak bisa tuh. Mereka harus ada buffer zone kan. Nah maka buffer zone yang dipakai apa? India itu buffer zone, Pakistan itu buffer zone, Afghanistan itu buffer zone, Iran itu buffer zone.
Karena for frontier kan dia di situ. Nah kalau misalnya Iran itu hilang, itu Amerika tuh langsung di depan pintunya Rusia. Jadi secara proksi tadi kita udah lihat bahwasanya itu adalah semacam kayak perang proksi. Walaupun tadi kita nggak bisa mengatakan juga bahwasanya Iran ketika dia nyerang misalnya, Iran ketika dia bantu Hizbullah, ketika dia bantu misalnya Hamas dan segala macam sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Kita juga nggak bisa bilang begitu. Artinya dalam situasi seperti apapun, kalau kita lihat Palestina ini bermasalah, maka siapapun yang nolong pasti kita akan hargai. Pasti kita akan merasa bahwa ini adalah orang-orang yang memberikan kebaikan bagi orang-orang Palestina. Meskipun mungkin kita memiliki perbedaan dari segi agama. Nah itu dulu tuh pertama dari segi teori proksi. Yang kedua kalau berbicara tentang hipokritnya Amerika, ini sudah merupakan DNA mereka sebenarnya. DNA mereka itu adalah seperti di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Sebenarnya mereka justru yufsid, mereka justru merusak. Kenapa? Karena ini DNA-nya mereka. Kok bisa kita katakan DNA-nya mereka? Ya semenjak dibuatnya Amerika itu juga sudah mereka udah bohong kan. Kita tahu bahwasanya mereka jadi every accusation is a confession. Bahwasanya ketika mereka mengatakan ada mass destruction weapon di Irak, ternyata mereka yang bikin mass destruction weapon. Lalu terus mereka bilang bahwasanya kita tidak boleh pakai nuklir. Sejarah mencatat mereka adalah satu-satunya negara yang ngebom nuklir orang. Lalu ketika terakhir mereka bilang damai, ternyata mereka adalah nyerang orang. Dan aku bilang kenapa DNA, dari awalnya pendirian itu mereka sudah bunuhin berapa banyak orang. Ada satu penulis namanya David Stannard, itu dalam bukunya American Holocaust, itu memperkirakan roughly sekitar 100 juta Indians yang dibunuh mati dengan senjata biologi, dengan senjata kimia, dengan senjata fisik dan segala macamnya. 100 juta itu bukan angka yang kecil. Apalagi zaman dulu ya. Apalagi zaman dulu karena kita tahu bahwasanya angka terbesar casualties perang itu masih dipegang Perang Dunia Kedua dengan sekitar 25 juta orang yang meninggal. Perang Dunia Pertama sekitar 15 juta orang yang meninggal. Sementara 100 juta itu ngeri banget angka segitu. Aku mulai meragukan orang Amerika itu punya intelijensia bagus semenjak Joe Biden terpilih jadi presiden. Kenapa di kok bisa gitu kan ya? Kok bisa orang setua itu gitu kan ya sudah benar-benar menunjukkan gejala demensia dari berbagai segi tapi masih dipilih jadi presiden kan gitu kan ya. Apalagi Trump, aku bilang nggak pernah kepikir. Kayak gak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan yang lain kan. Nggak ada orang lagi kalian terus kemudian pilih Trump dan ternyata banyak pemilihnya. Jadi diprediksi mereka prediksi kalau Epstein Files kemarin tetap dilanjutin itu kan terjadi civil war. Maka mungkin salah satu supaya nggak terjadi civil war dia harus bikin perang Iran. Pengalian isu kah? Pengalian isu menurutku sih. Trump ketika ada orang yang protes dengan kebijakannya, contoh kayak ICE kemarin, dia bilang apa? Yang protes dengan aku berarti diantek-antek asing. Nah ini narasi menurutku bahaya banget sih. Karena narasi ini menutup banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Kita sebagai rakyat Indonesia, kita sayang banget sama pemimpin kita. Kita sayang banget sama Pak Prabowo. Dan kita tahu Pak Prabowo tuh kesian banget. Kenapa? Karena banyak banget yang harus diurusin di orang-orang Indonesia. Belum lagi orang-orang Indonesia tidak tingkat edukasinya tidak setinggi orang-orang di Amerika. Artinya lebih berat jadi presiden Indonesia daripada jadi presiden Amerika. Tapi ketika misalnya semua ide atau semua kritik itu ditutupi dengan antek-antek asing. Seperti Trump misalnya di Barat. Semua nggak setuju ICE itu adalah antek-antek asing sampai dia ngajak ribut sama parlemennya di sana kan ya, sama terus kemudian orang-orang perwakilan dari sana itu semua di framing dengan cara yang sama. Jadi gini ya, aku menganggap negara tuh kayak keluarga. Berarti bapak itu tugasnya adalah memimpin dan anak-anak itu adalah tugasnya taat sambil mempersiapkan dirinya. Tapi ketika dia melihat ada sesuatu yang salah, kita harus tahu bahwa ketika anak mau ngomong sama bapaknya, itu adalah sebuah keberuntungan bagi bapaknya sebenarnya. Dan ketika dia ngomong, Pak mohon maaf nih Pak, menurutku nih ini kayaknya nggak bagus kalau sofanya ini. Kenapa? Orang kita kan ada orang 4 nih anaknya. Kenapa sofanya cuma 2 orang? Ya ditambah 4 orang, kamu pasti dipengaruhi sama asing ya. Kamu pasti dipengaruhi sama toko furniture supaya untuk buat saya untuk beli ini. Kamu tuh nggak bersyukur dan segala macam. Aku pikir ini harusnya narasi yang tidak boleh ada di dalam satu negara. Karena kalau kita masih mau komunikasi dengan pemimpin itu nyatanya masih bagus. Tapi kalau misalnya orang sudah tidak mau komunikasi, jadinya pasti ribut. Nah di Amerika ketika banyak sekali protes-protes yang terjadi, Trump juga bersikap sama. Dia bilang bodoh amat karena kalian pasti dipengaruhi oleh asing. Aku pikir gini, kalau Presiden Indonesia berkata bahwa kalian dipengaruhi asing, masih mungkin sih. Tapi kalau Amerika dipengaruhi siapa sebenarnya? Maksudnya kan kamu kan super power gitu, maksudnya kamu harus takut sama siapa? Tapi kalau ngelihat ya, saya cukup banyak ngamatin China terutama Saya yang berani bersaksi bahwa China itu ekonominya lebih baik, lebih maju. Lebih kalau nyaman. perang 1 lawan 1 pun belum tentu menang loh. Kalau perang 1 lawan 1. Jadi menurut saya Amerika ini kan udah mulai turun turun, ekonomi turun, inflasinya naik, kemudian pengangguran naik gitu. Jadi menurut saya
jangan-jangan memang ada fase, ingat ya, fase 80 tahun sekali bahwa pemimpin dunia itu akan berganti. Betul. Jadi dari Amerika sekarang pelan-pelan muncullah satu kekuatan naga. Ya. Betul. Itu benar banget karena sekarang sebenarnya kalau aku lihat ya, Amerika memang berkali-kali nyebut Cina. Karena dia tahu bahwasanya utang terbanyak dia di Cina. Iya. Lalu terus kemudian perdagangannya kayaknya udah defisit ya. Oh iya, jauh banget ya udah defisit ya. Terhadap Cina. Jauh. Nah artinya dia memang gak punya cara lain sih. Dan kita tahu bahwa kapitalisme itu tidak mungkin akan bisa berdiri sendiri. Dia perlu darah orang lain untuk bisa melanjutkan ekonominya. Dan aku pikir mungkin ya memang Amerika sudah sampai di titik itu sih. Itu yang dibaca oleh beberapa ahli geopolitik kan. Akhirnya semuanya itu untuk menghambat kebangkitan daripada timur sebenarnya. Dan itu memang kenyataan salah satu yang menjadi masuk akal. Salah satu isu yang dijual di Mesir adalah termasuk kayak tadi, bahwasanya negara-negara yang punya sejarah itu harus kembali pada sejarahnya. Tapi masalahnya di situ yang dituduhnya Islamnya berarti. Mesir itu menjadi hancur karena Islam, kata mereka narasinya. Dan juga Iran itu menjadi hancur karena Islam. Iya, narasinya begitu. Maka sekarang lagi muncul tuh ultranasionalisme itu. Kembalikan Mesir pada Islam. Kembalikan Mesir pada orang-orang Mesir, bukan pada orang-orang Arab. Siapa orang-orang Mesir? Udah majority Islam semua. Itu dia tuh. Makanya tapi mereka tetap nyalain seperti itu kan. Harusnya kita gak usah pakai Islam gitu kan ya. Nah, cuman kalau aku lihat adalah bukan hanya negara-negara yang punya tradisi, tapi negara-negara yang punya ideologi sebenarnya. Nah, ideologi itulah yang bisa untuk memilah dan memilih apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Karena kalau kita berbicara tentang negara yang punya tradisi, India iya. Lalu terus kemudian Mesir 2000-an tahun sebelum Masehi. Tapi ada negeri yang lebih lama lagi, Mesopotamia, Irak. Tapi Irak hancur kan gitu kan ya. Jadi artinya dan tidak pernah menjadi seperti Mesopotamia kan ya. Nah artinya bukan hanya tradisi tapi juga sebuah ideologi. Nah itu yang aku lihat negara-negara bisa bangkit. Sama kayak Amerika itu nggak punya sejarah. Loh iyalah, orang berdiri aja pada tahun berapa? 45 baru ya. 1776 kalau 1776 tapi menjadi superpower pada saat memenangkan Perang Dunia Kedua kan. Betul. Sebelumnya apa sih Amerika itu? Ada, gitu negara kan, jajahan juga kok. Benar, nggak ada sejarah, nggak ada tradisi, tapi ternyata bisa menang karena mereka punya ideologi, gitu kan ya. Nah kalau Inggris juga sama. Inggris secara tradisi jauh banget sama Romawi karena kita tahu bahwa Anglo-Saxon itu adalah salah satu negeri jajahannya, bukan negeri jajahan lah ya, persemakmurannya Romawi. Tapi dia naik jadi tinggi semenjak dia nguasain lautan kan ya. Ketika kapal-kapal sudah dibangun kapal uap, mereka menguasai lautan, lantas mereka berkuasa. Jadi selain tradisi menurutku adalah ideologi. Nah itu yang tidak dimiliki Mesir. Itu yang tidak dimiliki oleh Indonesia dan menurutku belum dimiliki India juga. Menurutku sih. Ya tapi udah mulai bagus lah. India kan bagus. Udah kuat ekonomi. Betul. Jangan-jangan Cina punya. Jangan-jangan juga di samping ideologi juga harus hadir seorang pemimpin ya. Iya. Pemimpin itu membuat perubahan. Ingat ya, Malaysia di bawah kita ada Mahathir naik. Iya. Kemudian Singapura dihina-hina oleh Malaysia, ada Lee Kuan Yew naik. Begitu juga China nih, mulai dari Mao Zedong, Deng Xiaoping sampai dan China itu udah confirm kok kita maju tuh niru Singapura. Betul gitu banget. Jadi menurut saya faktor hadirnya pemimpin tuh juga akan menentukan. Karena ideologi itu useless kalau nggak ada yang meraktekin ideologinya. Sama kayak sholat itu harus ada pemimpin baru kelihatan bagus. Harus ada imamnya. Kalau nggak ada pemimpin sholat sendiri-sendiri. Walaupun sistemnya ada kan. Ada. Berantakan, ada ruku, ada Betul. Jadi sistem tuh perlu pelakunya. Nah pelakunya siapa? Itu pemimpin. Hanya saja di dalam Islam, di antara pemimpin dan sistem kepemimpinan itu, sistem tuh lebih penting daripada pemimpin. Karena kalau pemimpinnya ada sistemnya kacau, hancur juga sih. Coba suruh Xi Jinping ke Indonesia, stres dia kayaknya. Kembali ke Iran, dengan wafatnya Khamenei, apakah Iran akan melemah atau membangkitkan semangat baru ya? Aku pernah mendengar beberapa pekan sebelum kejadian Iran ini, Khamenei ini sudah menunjuk 5 kalau nggak salah pemimpin dan itu dirahasiakan. Jadi dirahasiakan supaya untuk apa? Ya kayak mungkin dia belajar pada kasusnya. Dia udah meramal juga ya. Udah meramal. Jadi dia udah ngerti banget bahwasanya dia pasti akan mati. Ngasih wasiat lah. Ngasih wasiat. Terutama semenjak Maduro ya. Maksudnya sepresisi itu operasinya Amerika dan secepat itu operasinya Amerika. Itu kan ngeri banget ya. Dan itu menurutku sih bakal jadi menakutkan bagi seluruh pemimpin dunia sih yang mau ngelawan. Nah, jadi dia udah nunjuk 5 kalau nggak salah penggantinya dan itu dikasih surat dan hanya boleh dibuka ketika dia sudah wafat. Nah, sekarang tinggal kita tunggu aja nih siapa penggantinya. Karena salah satu putranya ya.
Nggak tahu karena dirahasiakan katanya. Jadi dirahasiakan supaya menjadi keamanan. Karena kasusnya Hamas kemarin kan setiap pergantian pemimpin di Gaza itu selalu mati kan. Sampai akhirnya setelah Yahya Sinwar itu terus dirahasiakan siapa pemimpinnya kan. Demi keamanan. Nah, jadi menurutku sih tidak akan hilang sih perlawanannya. Cuman balik lagi, ini mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Analis-analis yang lain mengatakan bahwasanya Iran akan dikuasai. Dengan sebuah casualties yang tidak ringan pada Amerika. Ketika itu terjadi, Amerika itu kemudian kehilangan banyak banget untuk kasus Iran ini, karena Iran kita tahu punya nuklir gitu kan. Dan itu akan kehilangan banyak banget Amerika. Maka hasil daripada semua ini adalah munculnya penguasa baru di daerah Timur Tengah yang nggak punya kekang sama sekali. Boneka juga kah? Israel akan jadi penguasa tunggal di daerah itu. Nah, ketika itulah dia mewujudkan the Greater Israel.